itu yang repot itu adalah pergaulan bebasnya. Artinya pergaulan yang mana anak-anak itu baru mau sekolah, belum mau belajar. Datang ke sekolah tapi nongkrong, tahu-tahu nanti bawa motor keluar keluyuran. Nah dia baru seneng itu. Iya. Untuk menteri yang baru ya. Iya. Untuk menteri yang baru tolong jangan dulu ganti-ganti kurikulum. Kalau saya lebih ke pengawasan tentang pelaksanaan kurikulum itu yang lebih penting. Kalau menurut saya harapan untuk teman-teman guru di Indonesia Iya. terus belajar untuk bisa mengajar. Iya. Itu aja Pak. Karena tugas guru itu sebetulnya mengajarnya tidak hanya mengajar, termasuk di dalamnya ada mendidik. Kalau guru tidak terus belajar, maka tertinggal. Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilalang di program kebanggaan kita bersama yaitu Ngobdul Podcast. Di mana pada kali ini kita kembali di tempat yang istimewa kembali dengan salah satu narasumber kita yang istimewa yang nanti akan berbincang banyak khususnya seputar dunia pendidikan. Karena kali ini kita sedang berada di salah satu sekolah menengah pertama atau SMPN 1 pada Rincang. Nah sebelum itu seperti biasa kita kenalan terlebih dahulu. Siapa sih sosok di samping saya ini? Untuk Bapak boleh berkenalan dulu ke kawan-kawan Ngobdul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tubagus Saiful Bahri. Kebetulan saya lahir di tahun 76 di 14 Januari. Hidup besar bekerja di Kecamatan Pabuaran. SD, SMP, SMA di Kecamatan Pabuaran. S1 saya di Fakultas Hukum Universitas Tirtayasa dan di STKIP Siliwangi Bandung. SPD-nya. Sementara kalau S2-nya saya pakai di Jakarta. Jakarta. Ya. Saat ini jabatan Bapak? Kebetulan lagi dipercaya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 pada Rincang. Pak Kepsek ya kawan-kawan. Ya, sejak tahun berapa Pak sudah menjabat jadi Pak Kepsek di sini? Kalau jadi kepala sekolahnya itu saya dari tahun 2022 jadi kepala sekolah. 2022. Iya. Tugas awal saya di SMP Negeri 3 pada Rincang. Di Waruwangi. Tempat rekreasi. Nah, mulai masuk ke SMPN 1? Ke SMP 1 itu baru di bulan April kemarin. Maret. Oh, tahun ini berarti tahun ini. Jadi belum genap 1 tahun ya? Belum bisa jalan. Iya. Nah, Pak, menarik kawan-kawan, Bapak Kepsek kita ini baru beberapa bulan yang menjabat di SMPN 1 pada Rincang ini. Pak, ketika masuk ke sini kesannya apa Pak masuk ke SMPN 1 pada Rincang? Kesan saya karena saya berawal dari SMP kecil ya. Jadi begitu lihat SMP 1, waduh, ini SMP besar nih. Iya. Mungkin permasalahannya juga kompleks banget. Itu yang kesan pertama saya datang ke sini. Dan ketika masuk, betul. Permasalahannya sangat kompleks. Iya. Dan yang pertama saya lihat itu adalah fasilitas. Fasilitas dulu. Dari mulai fasilitas kebersihan, fasilitas beribadah, sampai ke fasilitas olahraga. Iya. Lalu saya cek dulu itu. Iya. Nah, ternyata memang masih jauh. Masih banyak yang harus dibenahi. Itu masih banyak. Apalagi kalau sudah melihat fisik bangunan. Iya. Kalau sudah melihat fisik bangunan, ini udah hancur-hancuran saya lihat. Iya. Padahal notabene ini SMPN 1 ya? SMP 1. Iya. Harusnya menjadi rujukan. Tapi ternyata saya lihat ke dalam itu lebih dari 40% bangunan sebetulnya sudah rusak.
Lebih dari 40% itu udah rusak. Walaupun masih ada beberapa yang layak pakai. Tapi ada 4 atau 3 ruangan yang memang sudah tidak layak pakai lagi. Bahkan ruangan itu sudah hancur. Berarti dalam range pertama, artinya awal-awal jabatan ini yang akan lebih fokus dulu adalah salah satunya soal fisik, Pak ya. Fisik dulu. Perbaikan ya, renovasi gitu ya. Iya. Ini alhamdulillah tahun ini saya mendapat 4 lokal perbaikan. Udah. Rehab alhamdulillah sudah berjalan dari bulan September. Jadi ini udah finishing ini. Ini udah finishing. Udah tinggal nunggu PHO aja. Nunggu finishing. Alhamdulillah sudah masuk. Nah, setelahnya fasilitas, niat saya nanti itu mulai ke bagian moral anak. Suprastruktur. Udah mulai ke anaknya ya. Udah mulai ke anaknya dan gurunya udah mulai ke SDM-nya. Karena yang saya lihat pergaulan anak sekarang itu repot. Iya. Apa pendapat Bapak soal anak-anak apalagi yang baru puber nih ya, SMP apa ya? Pandangan Bapak emang gimana soal anak-anak menengah ini, Pak? Mereka masih dalam proses coba-coba. Itu yang bikin kita agak repot untuk mengawasi. Kenapa? Karena apapun dia coba. Apapun dicobain gitu kan. Sehingga kemungkinan untuk berbuat ke hal yang negatif itu lebih besar. Kalau tidak dijaga dengan baik. Apalagi kalau salah didik, Pak ya. Apalagi kalau salah didik. Iya. Sebab yang saya tahu kemarin ada yang masuk ke sini. Masuk dari salah satu pesantren. Bahkan beliau orang tuanya ingin pindah ke sini. Karena tadinya tinggalnya dekat pesantren tersebut dan sekarang tinggal di Padarincang. Jadi saya tidak bisa menolak karena anak ini pindah karena mengikuti perpindahan orang tua. Iya. Tetapi miris orang Padarincang. Sekolah katanya dari pesantren. Pas saya tanya tentang bagaimana dia melaksanakan sholat, bacaan sholatnya banyak yang belum hafal. Nah dari situ saya mewajibkan anak SMP 1 Padarincang untuk bisa bacaan sholat saja dulu. Hal sederhana itu Sederhana dulu, Pak, ya? saja. Kenapa saya lebih ke hal sana? Karena beberapa anak yang masuk ke sini, yang dari pindahan ataupun yang dari dalam sini, saya cek beberapa itu bacaan sholatnya masih acak-acakan. Sementara yang saya tahu sholat itu pondasi dasarnya. Karena yang saya dengar dari pengajian sih begitu, bahwa perbaiki saja sholatmu. Sholat Nanti Allah sih yang memperbaiki semuanya. Gitu. Karena moralnya dari sana dulu, Bang. Kalau kita sholatnya aja udah acak-acakan repot. Yang sholatnya benar aja bisa jadi acak-acakan perbuatannya. Apalagi yang sholatnya tidak benar gitu tuh. Menarik. Bapak ini kan kalau tadi ngelihat daripada track record juga ya, memang sebelumnya di SMP, sekarang di SMP juga kan. Gitu. Apa sih yang membuat ketertarikan Bapak jadi pengajar gitu ya di SMP gitu, nggak di SD atau di SMA gitu tuh? Seperti apa sih sebenarnya, Pak? Dari awal saya mengajar memang sudah ada di tingkatan-tingkatan SMP. Kenapa? Jujur, saya acungkan jempol 2 untuk teman-teman guru yang di PAUD atau di SD. Yang mana mereka harus lebih sabar. Mereka harus lebih hebat lagi. Untuk guru TK harus sabar dengan ya perlakuan anak kecil. Ya harus ke kamar mandi aja nganter gitu kan. Waktunya nangis harus mau gendong. Untuk guru-guru SD saya juga tetap acungkan jempol. Kenapa? Guru-guru SD semua mata pelajaran dia wajib bisa. Karena dia ngajar di kelas, ya kan? Guru sapu jagat. Guru sapu jagat. Guru paling pintar itu guru SD. Iya. Makanya saya kalau SMP wajar kalau gurunya pintar. Lah ngajarnya matematika ya matematika aja gitu kan. Kecuali hal-hal tertentu ya. Ketika saya dulu berijazahkan matematika, saya ngajar PPKN mungkin saja gitu. Karena kan kebutuhan akhirnya itu. Kenapa dipilih tingkatan SMP? Itu salah satu alasannya.
Kalau di SD saya harus semua pelajaran bisa. Oke. Kalau di SMP cukup satu, itu bisa jadi modal gitu. Kalau di SD waduh repot. Kenapa Apalagi kalau nggak di SMA? di SMA saya juga pernah mengajar di SMA. Oh, pernah. Pernah mengajar di SMA. Kebetulan di SMA Pabuaran, di SMA Ciomas. Ya, dua sekolah itu. Bahkan pernah juga saya ngajar di tingkatan akademi. Di akademi perawat saya pernah ngajar sekitar 4 tahun di sana. Jadi dosen. Dosen pernah juga jadi. Jadi pernah nyobain juga di dosen. Tapi setelah dipikir sudahlah. Lebih enak tuh memang tingkatan yang menengah aja lah. Karena awalnya juga dari sana mungkin. Iya. Ya kan setiap orang punya happy-nya di tempat yang berbeda-beda ya. Tapi kalau ngeliat profil Bapak ini awalnya SH, kenapa kemudian malah menggeluti SPD dan naik di MPD? Ya kalau kata orang Sunda bakat, Bu. Bakat tingku butuh. Bakat tingku butuh ya. Iya, Bakat ya gini, berawal dari hobi. Dulu SMA memang saya hobi suka dengan berhitung. Bukan pinter ya, tapi suka doang. Suka saja saya ke guru matematika, kimia, biologi. Itu suka banget gitu. Seberapa bencinya saya ke gurunya, itu ke mata pelajarannya enggak. Oke. Gitu. Berarti Itu. suka ya? Suka, hanya suka saja. Jarang ini Pak orang suka matematika. Saya seneng hitungnya aja. Seneng hitungnya. Iya. Karena terus begitu lulus SMA tahun 94 saya lulus SMA, itu saya diperbantukan di yayasan. Iya. Dan langsung ngajar matematik. Oh gitu. Saya pilih langsung, udahlah matematik aja. Iya. Bapak ngajar PKN bisa. Saya malah kalau PPKN saya bingung. Iya Pak. Kenapa bingung ya Pak? Coba kalau PPKN jawaban A, B, C, D itu serasa bagi saya sama semua. Benar semua. Mencari yang paling benar bingung. Kalau matematika ya 3 jawabannya. 4 jawabannya gitu. Nggak bisa. Itu makanya saya ambil matematika. Dari mulai 94. Terus ngajar matematika. Itu kuliah saya di Fakultas Hukum. Begitu 94 lulus, saya kuliah di Fakultas Hukum. Oh dari SPD dulu berarti? Enggak, Fakultas Hukum udah. Oh hukum dulu? Hukum dulu saya. Jadi begitu lulus SMA, saya daftarnya ke Untirta, itu langsung ke Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Nah, ketika di Fakultas Hukum, saya kan disuruh ngajar tuh ke sekolah, ke yayasan ngajarlah saya di sana ngajar matematik. Kebetulan selang 4 tahun setelahnya saya KKN waktu itu, bahkan setelahnya nyusun skripsi, skripsi saya udah beres, kebetulan ada beasiswa kerjasama antara Departemen Agama dengan Universitas 11 Maret Solo. Oh iya. Saya coba ikutan tes. Alhamdulillah dapat matematika. Termasuk MPD-nya matematika akhirnya? MPD malah manajemen saya. Jadi nggak S1 lagi, nggak S1 dulu, saya dapatnya D3 dulu. Beasiswa. Makanya S1 Fakultas Hukum saya itu 7 tahun. Iya, kata teman sih, manfaatkan. Karena 7 tahun lewat itu berarti DO. Sama kayak saya berarti. Kenapa 7 tahun? 4 tahun saya sudah selesai, Pak. Oh iya. Udah susun skripsi, begitu beres skripsi disusun, malah berita acara bimbingan juga sudah. Sudah selesai, udah ditandatangani sama Pak Dekan waktu itu. Tinggal daftar sidang. Iya. Saya keburu dapat itu beasiswa ke Solo. Jadi pikir saya kalau saya selesaikan di Untirta, berarti saya harus berbiaya, harus mengeluarkan biaya. Sementara waktu itu memang lagi belum sampai ke sana. Tapi kalau saya berpikir D3 mah ini gratis, bahkan dikasih uang jajan karena saya dapat beasiswa penuh. Saya dapat uang jajan, dapat uang buku. Udahlah saya pilihlah D3. Saya selesaikan dulu D3 matematik di Solo. Selesai saya balik lagi tuh ke Untirta. Baru saya ikut sidang skripsi. Jadi 1 tahun waktu itu saya 2 kali wisuda. 1 tahun 2 kali wisuda ya? Iya, D3 matematik. Iya. Bulan April hukum. Kalau nggak salah. Sama S1 hukum. S1 Fakultas Hukum di bulan November. Jadi 1 tahun 2 kali. Iya menarik. Berarti memang ketertarikan seputar dunia pendidikan itu memang sudah ada sejak dulu Pak ya. Iya. Dan memang salah satunya adalah matematika. Pak, kalau Bapak melihat pendidikan saat ini Pak, khususnya di sekolah menengah ya, apa sih pandangan Bapak Pak? Khususnya ya di era
2024 menghadapi 2025 ke depan ini, Pak? Kalau yang saya lihat untuk pendidikan yang tingkat SMP, saya masih prihatin kalau untuk wilayah Padarincang aja dulu ya. Iya. Karena saya 3 sekolah, 3, terus 2, terus sekarang di 1 Padarincang. Dan yang saya rasakan selama saya menjadi kepala sekolah di 3 sekolah tersebut, itu yang repot itu adalah pergaulan bebasnya. Artinya pergaulan yang mana anak-anak itu baru mau sekolah, Baru mau sekolah. belum mau belajar. Datang ke sekolah tapi nongkrong, tahu-tahu nanti bawa motor keluar keluyuran. Nah dia baru seneng itu. Iya. Sementara ini anak-anak yang sekarang itu seperti itu. Yang saya pelajari di 3 sekolah itu kebanyakannya. Bukan tidak ada yang berprestasi juga. Ya, bukan tidak ada. Tapi memang yang saya lihat ini dilema yang sekarang. Ya. Apalagi kalau kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah itu rendah. Ini akan menambah ruwetnya gitu dunia pendidikan. Iya. Makanya saya lihat anak sekarang tuh udah mau ke sekolah aja udah syukur. Pas sambil dikopin. Ya. Masalahnya apa ya? Yang saya lihat itu bahwa si anak ini lebih suka jalan-jalan dibandingkan dengan sekolah. Lebih suka main. Lebih suka main. Dan juga pengganggu yang paling penting sekarang, yang paling hebat ini handphone. Iya, setan gepeng saya bilang. Iya. Itu luar biasa pengaruhnya ke anak kan. Ya di sini juga memang tingkatan SMP di sini tidak dibolehkan untuk membawa handphone, kecuali nanti pada saat-saat tertentu ketika ada pembelajaran, termasuk eskul gitu paling ya. Termasuk eskul dan yang lainnya itu boleh. Kalau sebelumnya saya belum bisa mengizinkan untuk anak-anak membawa handphone di SMK ini. Tapi kalau untuk hal-hal tertentu ya tetap kita boleh ya. Jadi kalau bicara soal anak pendidikan sekarang memang salah satu yang memang masih menjadi PR ya. Tadi itu pas masa pencarian jati diri itu Pak ya. Gitu. Pak, kita mungkin beralih lagi nih Pak ke salah satu yang tengah ramai lah Pak. Menteri Pendidikan ini kan baru Pak ya. Apa harapan Bapak dari selaku tenaga pengajar ya, yang memang hari ini mengajar di tingkatan sekolah menengah. Apa harapannya Pak ke depan agar pendidikan kita ke depannya bisa lebih baik lagi Pak? Kalau harapan saya sih sebetulnya untuk menteri yang baru ya. Iya. Untuk menteri yang baru tolong jangan dulu ganti-ganti kurikulum. Kalau saya lebih ke pengawasan tentang pelaksanaan kurikulum itu yang lebih penting. Pengawasan. Iya. Dulu kita waktu tahun kurikulum 86 lama itu bertahan kurikulum. Iya. Lalu datang kurikulum 94 lama juga bertahan. Datang lagi nanti kurikulum KTSP. Datang lagi kurikulum Kurtilas. Kurikulum 13. Itu udah mulai lebih cepat. Iya. Setelah Kurtilas juga belum terlihat hasilnya. Iya. Datang lagi kurikulum Merdeka. Nanti nggak tahu nih kurikulum apa nih sekarang nanti yang datang lagi. Yang notabene kalau menurut saya pengawasannya belum begitu maksimal. Bukan tidak ada, tapi belum maksimal. Karena terlalu cepat tarik ulurnya juga Pak. Iya. Kurikulum yang ini belum paham. Iya. Udah ganti kurikulum lagi. Yang bingung gurunya. Iya. Ini ngajar mestinya gimana? Iya. Yang dulu materi ini ada di kelas 1, sekarang jadi di kelas 3. Yang darinya materi kelas 3 itu bisa hilang atau bahkan diganti dengan materi yang kelas 1 naik. Saya nggak ngerti caranya bagaimana, tapi kita di bawah ya hanya bisa melaksanakan. Iya. Cuma yang saya lihat pengawasannya mana sih gitu. Sebetulnya kurikulum ini dilaksanakan sudah sejauh mana keberhasilan kurikulum ini gitu. Itu saya belum lihat sistem pengawasan yang memang bagus untuk menentukan hasilnya. Karena bagaimanapun ketika kurikulum itu ditetapkan, infrastruktur sama suprastruktur harus sudah siap Pak ya. Ini kurikulum datang, bukunya belum siap. Iya. Infrastruktur yang lain juga belum siap.
Tapi udah harus dilakukan. Tapi harus dilaksanakan. Ini yang jadi dilema kan. Iya. Makanya udahlah jangan dulu sih ganti kurikulum. Iya. Yang ada aja dulu yuk kita perbaiki, yang ada saja dulu yuk kita laksanakan. Yang terbaiknya bagaimana? Karena saya yakin tidak semua guru tahu tentang maksud pembuat kurikulum. Belum semua guru tahu. Sebetulnya kurikulum Merdeka yang bagaimana juga guru tidak 100% tahu semua. Sebetulnya yang disebut P5 itu bagaimana juga guru masih banyak yang apa itu P5 yang bagaimana ya? Apa saja kegiatan P5 itu juga sama, masih banyak yang bertanya-tanya. Bukan bukan saya mengecilkan teman-teman. Tetapi memang pergantian kurikulum ini terlalu cepat. Sosialisasi kepada teman-teman terlalu cepat juga sehingga butuh waktu beberapa tahun untuk memahami sebuah kurikulum. Sehingga pada saat pelaksanaannya tidak salah arah. Iya. Itu paling hal fundament Pak ya, paling mendasar ya. Sementara guru di sini dikasih beban harus pencapaian kurikulum dan juga diberikan beban untuk bisa memberikan pemahaman kepada sekian persen siswa. Jadi dua adanya. Kalau mengejar pemahaman siswa sampai misalnya 70% paham tentang materi, maka biasanya materi tidak terkejar sampai selesai di ujung kurikulum. Sementara ujiannya itu sampai sini. Yang diujikan sampai sini. Ya, tadi kan kita sudah bicara soal kurikulum Pak ya, dan memang salah satu yang ramai itu juga soal dunia pendidikan itu ketika ujian nasional itu tidak ada Pak. Bapak melihat fenomena, artinya Bapak orang yang bagaimana melihat itu? Apakah memang yang pro atau yang sebenarnya kurang sepakat dengan penghilangan ujian nasional itu Pak? Ujian yang tingkatnya tingkat nasional sebetulnya saya lebih sepakat seperti itu. Tidak ada? Ada. Oh ada. Kenapa Pak? Karena memang harus ada standarisasi tingkat nasionalnya. Ada tolak ukurnya. Sementara cuma tinggal gini aja. Tinggal yang alat ukur itu yang harus diperbaiki. Tidak rata. Alat ukurnya. Alat ukurnya aja. Alat ukurnya yang kita perbaiki. Jangan sistem pendidikan, sistem ujiannya yang dirubah. Sementara ini kan malah ujian nasionalnya. Memang kalau kita lihat, kalau saja dengan 4 mata pelajaran itu mengakibatkan anak ini jadi tidak lulus, ini salah kalau menurut saya. Masa hanya karena pelajaran matematika, IPA, IPS, PKN sama bahasa Inggris, 5 mata pelajaran itu, siswa jadi nggak lulus. Siswa jadi nggak lulus, kasihan juga. Kalau dengan yang sistemnya seperti kemarin. Kenapa tidak? Emang mata pelajaran yang lain mau digimanain? Iya benar. Saya sepakat dengan dengan sistem penilaiannya yang seperti sekarang. Artinya yang menentukan kelulusan itu adalah seluruh mata pelajaran menentukan nilai kelulusan. Bukan hanya 4. Bukan hanya 4 atau 5 ya. Atau 5, iya. 5. Jadi bukan tidak sepakat dengan unnya Pak ya? Bukan. Saya juga sepakat dengan unnya. Cuma saya masa sih 5 mata pelajaran aja yang menentukan kelulusan. Sedangkan 3 tahun itu banyak. Itu maksudnya dengan yang lainnya juga banyak. Iya. Dan standarnya ya mohon dong kalau standar untuk itu ditentukannya dari tiap sekolahnya juga harus diteliti dulu. Jangan sampai nanti standar di sekolah ini nanti bagaimana. Itu kalau menurut saya tingkat nasionalnya harus. Kenapa Pak? Nanti untuk mendeteksi sekolah itu bagus dan tidak secara nasional bagaimana? Tolak ukurnya dari mana? Apakah cuma dari raport pendidikan yang mana sekarang tidak ada tapi ada yang namanya asesmen. Asesmen loh. Ada asesmen dan itu nanti yang menentukan raport pendidikan di tiap sekolah. Nah, raport pendidikan itulah nanti yang bisa mencerminkan indeks keberhasilan dari sekolah tersebut. Itu juga menurut saya sudah baik. Itu juga sudah baik. Di mana asesmen ini tidak seluruh siswa dicek, itu aja juga. Pada saat kita melakukan asesmen itu hanya diambil beberapa persennya saja. Hanya diambil beberapa persen siswa dari yang ada sebagai sampel. Dari mulai siswa atas, siswa kelas menengah, dan siswa kelas bawah. Itu semuanya memang ada.
Cuma itu hanya sampel, tidak menggambarkan seluruhnya. Kalau pada saat pun seluruh siswa akan diujikan. Nah itu. Ya, menarik kawan-kawan, obrolan kita sekali ini seputar pendidikan. Tadi banyak insight yang bisa kita dapatkan ya, termasuk bagaimana kemudian soal materi yang tadi disampaikan ya. Nah, yang terakhir Pak, terasa karena waktu juga sudah setengah jam nih kawan-kawan ya, gitu ya. Terakhir Pak, harapan untuk para guru Pak di Indonesia ini seperti apa sih Pak? Kalau menurut saya harapan untuk teman-teman guru di Indonesia Ya, terus belajar untuk bisa mengajar. terus belajar untuk bisa mengajar. Iya. Itu aja Pak. Karena Iya, tugas guru itu sebetulnya mengajarnya tidak hanya mengajar, Iya. termasuk di dalamnya ada mendidik. Kalau guru tidak terus belajar, maka tertinggal, tergilas oleh zaman sekarang seperti ini kan. Iya. Zaman sudah digital gini. Kalau kita masih menggunakan cara-cara yang lama, ya sudah Tertinggal. Iya. Nah, itu kawan-kawan dari Bapak Kepsek kita Pak Sofian, Pak TB Sofian. Teruslah belajar untuk mengajar Pak ya, untuk para guru di Indonesia. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya kawan-kawan Ngobdul dimanapun berada. Jangan lupa terus saksikan Ngobdul di channel Kebanggaan Kita Bersama Cipta Media. Jangan lupa like, comment, and share. Dengan saya Ilalang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.